Soal nomor 13. Negara A dapat memproduksi 10 unit mesin atau 20 unit kain dalam sehari. Sementara negara B dapat memproduksi 5 unit mesin atau 15 unit kain dalam sehari. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, manakah pernyataan yang paling tepat? Nah, adik-adik, teori keunggulan komparatif itu dikemukakan oleh David Ricardo. Dia mengatakan bahwasannya walaupun negara itu tidak punya keunggulan mutlak seperti teorinya Adam Smith, negara tersebut masih bisa mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional jika negara tersebut fokus atau berspesialisasi pada barang yang memiliki biaya peluang paling rendah. Nah, jadi untuk menghitung biaya peluang paling rendah dari barang itu bagaimana? Tentukan nilai tukar masing-masing barang. Untuk negara A mampu memproduksi 10 mesin dan 20 kain. Berarti kita cari berapa nilai tukar satu mesin terhadap kain dan berapa nilai tukar satu kain terhadap mesin di negara A itu. Berarti satu mesin sama nilainya dengan dua kain. Kenapa dua kain? Berarti satu mesin 10 bagi 10 kan satu. Maka kain ini dibagi dengan 10 dapat 2. Makanya satu mesin sama dengan dua kain. Sekarang nilai tukar kain terhadap mesin 20 bagi 20 sama dengan satu. Berarti di mesin kita bagi 20. 10 bagi 20 itu setengah. Berarti satu kain nilai tukarnya sama dengan 0,5 mesin. Nilai tukar satu mesin di negara B sama dengan 3 kain. Ini 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 sama dengan 3. Maka satu mesin nilai tukarnya sama dengan 3 kain di negara B. Selanjutnya nilai tukar satu kain di negara B sama dengan 0,3 mesin. 15 bagi 15 1, 5 bagi 15 0,3. Jadi nilai tukar satu kain sama dengan 0,3 mesin di negara B. Terakhir kita tentukan biaya peluang terendah untuk masing-masing barang di sebuah negara. Untuk mesin di negara A, satu mesin itu mengorbankan dua kain. Untuk negara B, satu mesin itu mengorbankan tiga kain. Nah, mana biaya peluang paling rendah? Biaya peluang paling rendah untuk mesin itu ada di negara A. Sedangkan untuk kain di negara A, satu kain itu mengorbankan setengah mesin. Di negara B, satu kain itu mengorbankan 0,3 mesin. Berarti biaya peluang paling rendah untuk kain itu ada di negara B. Maka opsi jawaban yang benar adalah yang C. Negara B memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kain karena biaya peluangnya lebih rendah. Soal nomor 14. Sarah memiliki pendapatan per minggu sebesar 100 dolar. Nah, ia ingin membelanjakan semua uangnya. Harga satu buku itu 10 dolar dan harga satu kopi itu 5 dolar. Pertanyaannya, jika Sarah membeli 4 buku, berapa jumlah maksimum kopi yang bisa dibeli oleh Sarah dengan keterbatasan anggarannya itu? Pada soal kita sudah diberikan informasi bahwa pendapatan Sarah itu 100 dolar, harga buku itu 10 dolar per buku, dan harga kopi itu 5 dolar per kopi. Nah, Sarah ingin membeli 4 buku, maka 4 dikali harga buku 10 sama dengan 40. Nah, uang Sarah tadi kan 100, maka sudah dipakai 40, tinggal uang Sarah itu 60. Nah, anggaran 60 yang dimiliki Sarah ini nanti kan dibelikan untuk kopi. Nah, berapa kopi yang bisa dibeli? Harga kopi itu 5. Maka 60 bagi 5 sama dengan 12. Jadi jumlah maksimum kopi yang bisa dibeli Sarah sebesar 12 kopi. Jawaban yang C. Soal nomor 15. Apabila nilai tukar rupiah berubah dari 15.000 per dolar menjadi 16.000 per dolar, maka dampak langsung yang dirasakan oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah. Nah, adik-adik, jika nilai tukar rupiah itu berubah dari 15.000 ke 16.000, berarti rupiah itu mengalami pelemahan. Rupiah terdepresiasi. Kalau seperti itu, maka 1 dolar itu butuh lebih banyak rupiah. Sehingga kalau kita beli barang dan jasa dari luar negeri atau mengimpor barang dari luar negeri, biayanya itu menjadi lebih mahal dalam rupiah. Kita cek opsi jawaban yang benar. Yang A, harga barang-barang impor menjadi lebih murah bagi konsumen lokal. Yang A ini salah,
karena harga barang-barang impor akan menjadi lebih mahal, bukan menjadi lebih murah. Nah, yang B juga salah. Eksportir Indonesia itu bukan mengalami kesulitan menjual barang, tapi lebih mudah menjual barang ke luar negeri. Yang C, biaya produksi perusahaan dalam negeri yang menggunakan bahan baku impor akan meningkat. Nah, ini jawaban yang benar. Karena kalau kita mengimpor barang ketika dolar itu lagi naik, tentu biaya produksinya menjadi meningkat. Yang D itu salah karena keuntungan importir kendaraan bermotor akan turun, bukan meningkat tajam. Yang E pun juga salah karena utang luar negeri pemerintah itu otomatis akan bertambah, bukan berkurang. Jadi yang C yang benar ya adik-adik. Soal nomor 16, diketahui data perekonomian suatu negara, konsumsinya itu dalam bentuk fungsi konsumsi 400 ditambah 0,8 YD. Investasinya 200, pengeluaran pemerintah 150, pajak 100, ekspor 120, dan impor 80. Berapakah pendapatan nasional equilibriumnya atau keseimbangan pendapatan nasionalnya? Pertama sekali, adik-adik tentukan fungsi konsumsi yang sebenarnya. Fungsi konsumsi itu kan 400 ditambah 0,8 YD. YD ini disposable yield atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan itu kan pendapatan setelah dikurangi pajak. Nah, pajak tadi nilainya 100. Maka nilai YD ini menjadi Y dikurang 100. Selanjutnya kita jumlahkan. Ini kita turunkan 400, 0,8 dikali Y nilainya 0,8 Y, 0,8 dikali min 100 itu min 80. Nah, 400 dikurang 80, 320 ditambah 0,8 Y. Nah, ini fungsi konsumsi yang sebenarnya. Selanjutnya, kita tentukan keseimbangan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor kurang impor. Tinggal ada dimasukkan saja angkanya. Konsumsi itu nilainya 320 ditambah 0,8 Y. Investasi 200, pengeluaran pemerintah 150, ekspor itu 120, impor 80. Selanjutnya kita jumlahkan 320 ditambah 350. Ini penjumlahan dari 200 tambah 150, 350. 120 dikurang 80 itu 40. Ditambah 0,8 Y. Sehingga Y sama dengan 710 ditambah 0,8 Y. Nah, Y dengan 0,8 Y sama-sama variabel. Maka kita pindah ruaskan ke sebelah kiri karena dia persamaan. Persamaannya menjadi Y dikurang 0,8 Y. Nah, kenapa kurang? Karena ini kan awalnya positif. Kalau kita pindah ruaskan ke sebelah kiri 0,8 Y menjadi negatif 0,8 Y. Sama dengan 710. Y itu sama dengan 1. Maka 1 dikurang 0,8 Y, 0,2 Y. Sama dengan 710. Nah, maka nilai Y sama dengan 710 dibagi 0,2. Maka dapatlah Y atau pendapatan nasional equilibriumnya itu sebesar 3.550. Jawaban yang B.